harusnya membaca Wahyu 1 nomor 8 atau nomor 18. Itu baru cocok. Akulah Alfa, akulah Omega. Nah, itu baru cocok. Di mana Yesus menyetarakan dirinya dengan Bapa? Wahyu 1 nomor 18. Artinya memang ada penyaing yang ingin menyaingi Bapa, bernama, mengaku-ngaku bernama Yesus. Siapakah dia? Tanya Yesus. Yesus, ya paman, setelahmu apakah akan muncul Yesus? Ada. Oh, itu diri kamu? Bukan. Tapi Yesus palsu. Masa sih? Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Tuh. Berarti Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu. Ia mengatakan dirinya Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang banyak ini? Kristen. Jadi kalau saudara Kristen mati-matian berdebat dengan umat Islam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, silakan aja. Karena Yesus yang Anda maksudkan Tuhan itu bukan Nabi kami yang datang ke tengah Bani Israel yang kalian sebut Yesus, tetapi Yesus yang datang, yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu Yesus lain. Itulah yang menghantarkan hadirnya Kristen di muka bumi ini sebagai perpanjangan tangan Helal bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan. Jadi ada dua tokoh. Kemudian satu penyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, satu penyembah makhluk yang ingkar ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu saudara. Siapa yang diusir? Apakah umat Islam diusir oleh Allah di hari kemudian? Enggak. Apakah orang Kristen diusir oleh Yesus? Diusir. Kenapa? Karena Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mempraktekkan dirinya menyembah, beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah, kalian justru menyembah Yesus. Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena sejatinya Yesus yang kalian sembah bukanlah anak Maria. Yesus yang kalian sembah adalah Yesus makhluk halus yang datang mencobai Yesus asli di dalam Lukas 4. Ketika Yesus dicobai, apa kata Yesus? Apa kata iblis? Yesus, ya paman, sembah aku Yesus. Kalau engkau menyembah aku akan memberikan apapun yang ada di dunia ini. Karena kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Dan aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi ternyata Yesus tidak tergiur. Tapi ketika iblis ini datang kepada Paulus, Paulus tergiur. Sus, ya paman, sembah aku, jadikan aku Tuhan. Aku Tuhan. Aku akan berikan segala sesuatu di bumi. Jadikan aku Tuhan. Iblis tidak berhasil. Coba Anda baca di data nomor 13 ya. Iblis mundur dari Yesus dan mencari kesempatan yang baik. Nah, iblisnya mencari kesempatan yang baik. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30? Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti Yesus tidak berhasil dibunuh oleh iblis, tidak berhasil disalib. Yang disalib selain Yesus. Inilah kesempatan baik yang digunakan oleh iblis menjajakan korban yang ada di atas tiang salib keluar dari goa menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Tuh, menjadi Tuhan yang keluar dari kubur itu. Makanya kalau Anda membaca Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria lagi. Makanya saudara, ini tak kasih kunci. Yohanes 12 nomor 30. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di situ? Ini Yesus, bukan Bang Suma. Yesus berkata bahwa penguasa dunia akan keluar. Aku pergi disebabkan karena penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Dari kubur. Kok
Kok bisa? Baca Yesaya 14, nomor 12, 13, 14. Nomor endingnya di 15. Ketika kemudian ada iblis naik ke awan-awan ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi, apa kata Tuhan? Sebaliknya, engkau akan dilemparkan ke dalam alam kubur, alam maut yang paling dalam. Nah, berarti iblis dilemparkan ke alam kubur. Sedangkan Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, Matius 12, tapi tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Anak manusia yang dimaksud ini siapa? Iblis. Itulah yang datang kepada Markus. Markus menulis dalam Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dengan wajah yang lain. Nah, itu bukan Yesus, itu makhluk lain. Makanya Maria ketika bertemu dengan malaikat di dalam kubur, iblis dalam kubur, siapa engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku, kata makhluk itu. Sebenarnya itulah iblis yang bercakap-cakap dengan Maria. Itu bukan Yesus lagi. Makanya Maria tidak mengenal mukanya. Masa iya baru 2 malam ditinggal sama Yesus, mukanya sudah berubah? Gak mungkin. Itu sudah bukan Yesus. Itu adalah makhluk lain. Makanya sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan dia berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Murid-muridnya percaya enggak? Enggak. Makanya Yahudi enggak Kristen. Yang percaya adalah pengikut Paulus. Orang-orang Roma dan Yunani. Kenapa pengikut Paulus yang percaya? Karena sejatinya Roma dan Yunani memang sebelum ada Kristen, nenek moyang mereka memang penyembah-penyembah dewa. Jadi ketika dia melihat kemudian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka terheran. Wah, ini betul-betul dewa ini. Ini dewa ini. Makanya mereka percaya kemudian pemberitaan Paulus. Jadilah dia paus pertama di Roma. Begitu saudara. Silakan. Jadi yang Anda sembah itu bukan Yesus Nabi kami. Yang kami sebutnya Isa, bukan. Yang kalian sembah adalah yang menyamakan diri dengan nama Yesus. Karena kalau dia datang mengatakan dirinya sebagai roh, jangankan kepada kalian, kepada Yesus aja nggak mempan. Maka dia harus berpura-pura menjadi Yesus supaya kalian percaya bahwa itu adalah Yesus. Yesus berpesan padahal, waspadalah kepada Yesus palsu. Kalian tidak waspada, justru percaya. Masa Anda nggak bertanya, kok kami ke gereja hari Minggu? Bukannya Yesus tidak pernah mencontohkan ini? Kok kami menyembah Yesus? Bukannya Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Kok kami tidak sunat? Bukannya Yesus sunat? Kok kami tidak sujud? Bukannya Yesus sujud? Kok kami makan babi? Bukannya Yesus tak makan babi? Apakah Anda nggak pernah berpikir demikian? Sebenarnya yang kalian lakukan ini adalah tipu daya. Iblis menutup akal dan menutup pikiran dan menutup hati kalian. Makanya Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati mereka ditutup kemudian. Nah, inilah yang terjadi hari ini, saudara. Saya sedang tidak ingin mengajarkan Anda sesuatu yang keliru. Salah enggak? Silakan Anda perdalam lagi Bible. Jangan dengarkan Bang Suma. Dengarkan Yesus. Yesus berkata apa? Akulah jalan. Firman yang engkau dengar daripadaku, bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Nah, coba. Itu kata Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti segala firman yang menjadi cakupan kenabian Yesus, itu Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Telah aku sampaikan. Sebelum aku naik ke langit, telah semuanya aku sampaikan. Dengan kata lain, begitu Yesus terangkat ke langit, tidak ada lagi firman. Sedangkan Paulus menerima firman nanti mulai di tahun 52. Yesus sudah tak ada. Firman Yesus sudah selesai. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman setelah itu. Tak ada lagi. Dari mana Paulus mendapatkan 13 buku? Dari Yesus lain. Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Injil yang aku beritakan bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian.
dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti anak manusia ini tidak mati. Jadi yang mati digantung di pohon itu siapa? Itu. Saya kira itu saudara. Di sini tempat saya sudah mau ibadah zuhur. Silakan host diambil alih. Mudah-mudahan saudara David mendengarkan kajian ini. Saya berharap pendeta di gereja juga mencontoh tata cara saya menyampaikan isi Bible. Jangan hanya fokus kepada perpuluhan, kasih perpuluhan, kasih. Jangan ke situ. Tapi ajarkanlah jemaat-jemaat ini untuk jujur memahami isi Bible, ajaran Yesus yang ada di dalamnya. Sekira begitu saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan host. Saya mau ibadah dulu dan sahabat-sahabat mohon maaf ketika saya mendominasi komal ini. Itu karena saya terlalu semangat ya. Namanya juga kita masih sehat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan ini Bang Zuma. Ya silakan. Ada yang mau sampaikan ini. Silakan. Gini Bang Zuma. Silakan Bang. Sudah 3 kali ada orang Kristen, artinya yang sering naik ke sini namanya itu Andy Bow. Di pengakuan tadi malam itu sisa 1% mengimani Kristen. Jadi tadi malam bersama Bang Dian Pratama tetap kita kaji. Alhamdulillah dia akan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Amin. Mengantarkan dia untuk berhidayah. Itu yang pertama. Hanya tadi malam tidak sempat tuntas karena dia ditombak akunnya. Mungkin banyak yang panasan ya. Hanya kemudian mungkin Bang Zuma nanti kita antar ke Bang Zuma mungkin untuk memandu insya Allah kalau memang dia benar-benar ingin mualaf. Insya Allah Bang. Nanti tinggal berkabar insya Allah. Iya karena komal kita kan tidak mempunyai kapasitas untuk kita cuma menjaring aja teman-teman. Adapun nanti yang menuju hidayah kita antar ke Bang Zuma. Begitu mungkin Bang Zuma ya. Makasih Bang. Nanti tinggal diinfokan ke tim kita supaya saya hadir ya. Siap Bang, itu ada Bang Juma, Bang Dian. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak. Udah ya, sahabat-sahabat ya. Saya izin undur diri ya, teman-teman. Silakan dilanjutkan sahabatku semuanya. Sehat selalu, panjang umur. Kita saling mendoakan yang baik. Silakan doakan saudara David juga supaya dilembutkan hatinya mau belajar Bible dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mendengarkan dogma dan doktrin dari gereja. Silakan teman-teman, lanjutkan. Amin. Masya Allah. Maaf Bang Frans ini Kristen tapi belum ada kesempatan ya Bang Zumanya sudah kehabisan waktunya. Nanti dipandu ada Gurunda, ada Bang Zulkifli di sini, ada Bang Dian, mungkin sama-sama bisalah berdiskusi, bertukar pikiran tentang tema kita. Bang Ivan juga di Komal ini. Bang Sul masih monitor Bang Sul di jauh dari perangkat ini Bang Sul ini. Oke coba disapa Kakak Ian Bang Fransnya. Ya Bang Frans, selamat siang. Bang Frans masih monitor. Ya, selamat siang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Sedikit mungkin Bang Zumanya sudah mau turun tapi. Nanti sebentar aja, kebetulan lagi agak sibuk sedikit ini. Dan sebentar saya naik lagi. Oke, makasih. Iya. Iya. Ibu juga beliau. Ada teman-teman di bawah yang mau naik gitu. Coba pinjam dulu kursinya. Bang David, monitor. Aku aja host. Bang David. Bang Frans ini sibuk katanya. Bang Frans saja. Iya. Tukar dulu siapa tahu ada teman-teman di bawah yang mau ngomong. Bang Zuma sholat zuhur. Bang Ivan, diam aja. Nggak ada yang mau disampaikan ya Bang Ivan ya? Lanjut, udah. Orang lagi tidur ya? Lagi seru, lanjut. Dengerin Bang Juma tadi kasihan tuh. Minum belum ya itu Bang Juma ngopi. Sendirian aja. Dia mau sholat, sudah masuk sholat zuhur di sini. Oh iya. Karena udah sholat ya. Bang Zul juga ini. Ini mau naikkan, ini banyak sekali yang Muslim Naikkan semua aja, tapi kayaknya Bang. artinya nanti sapa-sapa aja.
Kalau bisa diprioritaskan dulu yang oten dulu naik. Enggak kuat. Oten dulu yang naik. Oten. Iya, iya. Siap guru. Siap guru enggak. Sebenarnya abang Titisan dan yang lain, kalau kita melihat pembahasan Bang Zuma tadi, kesimpulannya itu sebetulnya kan titiknya di Paulus. Paulus ini siapa? Itu poin yang paling penting gitu kan. Nah, ini titik kritisnya ini. Jadi saudara-saudara kita yang Kristen ini sebetulnya korban. Mereka tuh sebetulnya ya terbelenggu dengan apa ya, pengajaran Bapak Gereja, dogma gitu. Tinggal mau tidak explore lebih dalam lagi daripada Bible-nya kan. Itu kata kuncinya itu. Ya kan? Kata kuncinya Anda mendalami Bible itu kemudian mendapatkan apa? Kandungan yang tersembunyi. Ya kan? Bang Zuma bisa sampai pada kesimpulan itu kan beliau itu apa ya? Mengeksplor itu dengan seksama gitu. Ya kan? Jadi dipelajari apa maksud daripada apa namanya Bible itu sendiri gitu kan. Seperti kata beliau tadi kan, Bible itu sebagai surat pengabaran ya. Nah, di dalamnya ada kebenaran yang ada juga banyak cerita-cerita tambahan. Itu poin yang paling krusial sebetulnya kalau kita menyimak perkataan Guru Nazuma tadi begitu. Nah, tinggal ini mau nggak kita apa ya? Melepaskan apa ya, pikiran-pikiran dogmatis tadi gitu ya. Kritis kita di dalam memahami teks itu sendiri gitu. Itu mungkin ya tambahan dari saya gitu ya. Izin saya sapa Bang Ayik, selamat siang. Bang Ayik, selamat siang. Bang Ayik, selamat siang. Nggak monitor ya. Lanjut Ustaz. Masih ada Bang David, Ustaz, barangkali mau diskusi sama Ustaz. Saya sebenarnya begini, seperti kata disampaikan oleh Bang Zuma tadi, poinnya sebetulnya kan gini, mempelajari Bible, menelaah lagi, ya kan? Coba kita berpikir kritis gitu kan. Tadi kan Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Ini kan titik kritis gitulah ya. Coba kita pelajari dengan sungguh-sungguh lah. Kalau perlu dibongkar lagi lah bagaimana kedudukan Bible itu sendiri. Siapa itu Paulus, siapa. Ini penting karena ini bicara keselamatan gitu loh. Ya kan? Didudukkan dulu dengan tepat siapa-siapa pelaku-pelaku sejarah tadi. Nanti baru ketahuan gitu kan. Contoh tadi kan, Yesus sendiri selama kehidupannya tidak pernah dia mendakwakan dia sebagai Tuhan, tidak pernah. Lalu tiba-tiba muncul seorang Paulus yang mengaku, ya kan? Mengaku. Kalau kita kembali ke konsep sebetulnya yang ingin menyesatkan manusia kan Tuhan, iblis kan? Itu betul sekali. Karena terlihat daripada apa yang diajarkan Paulus itu bertolak belakang betul dengan yang disampaikan Yesus. Tadi kan kalau poin yang pertama itu adalah tidak ada ilah-ilah lain. Berarti Tuhan itu ya sejatinya Bapa itu sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba Paulus menjadikan Yesus sendiri sebagai Tuhan? Itu poin yang itu poin kejahatan luar biasanya itu di situ sebetulnya. Iya kan? Makanya nanti poin berikutnya mudah. Ketuhanannya kan sudah dirubah gitu loh. Nah, itu mungkin. Silakan, ini saya kebetulan di gunung ini. Lanjut yang lain, silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan. Ya. Jadi gini loh, kenapa sih kalian suka sekali memfitnah Paulus gitu? Ini adalah ajaran kasih. 1+1 sama dengan 1. Itu bukan agama kasih tuh. Itu agama bahlul. Itu mengajak anak-anak menjadi bodoh. Paham Ibu? Nah, jadi kalau kerjanya cuma cari kutu aja. Gak usah naik ke sini. Oke? Demikian. Jadi Kasih Ibu.
kepada beta itu cocok. Kasih Kristen kepada bang, nggak nyambung banget. Udah Bu, turun aja cari kutu di bawah, cari kutu. Jangan malu-malukan agama Kristen. Jangan pernah kau katakan agamamu itu agama kasih. Jangan. Mual aku mendengarnya. Mual aku dengar kalau itu dibilang. Turun Bu, turun. Mending Ibu bikin kopi, cabut bulu ketek daripada Ibu naik di sini jadi bulan-bulanan. Panggil pendetamu ke sini biar kita berikan edukasi dua arah gitu. Pendeta, jangan kau umpetin pendetamu itu. Ya Bu ya, turun, Ibu cari kutu di ketek, mudah-mudahan Ibu bisa sehat. Silakan. Jadi yang bawa Bible ke Belanda ternyata, yang bawa Bible ke Nusantara ternyata Belanda dengan cara menjajah 3G, membawa misionaris, membuat lembaga Bible India Belanda. Setelah kalah dihadiahkan ke lembaga Bible Indonesia sekarang. Lupain sejarah. Ya berarti nenek moyang dia ini artinya menjadi jongos Belanda dong ya kira-kira ya teman ya. Bang Juma ya kira-kira ya. Jadi satu gereja sama Belanda zaman dulu nih. Iya kan tidak mungkin pada hari Minggu bunyi sumpritan. Prit! Penjajahan dihentikan. Para pejuang-pejuang Nusantara, silakan keluar dari hutan. Saatnya kita ibadah. Pejuang-pejuang Nusantara agar memberikan tanda di lengan, simbol merah putih, agar kami Belanda mengetahui bahwa kalian adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang memperjuangkan melawan saudaranya sendiri, yaitu Belanda. Pada hari Sabtu Minggu, tek, satu persatu pejuang keluar dari hutan dengan lambang salib di dada, simbol merah putih di lengan, masuk ke rumah ibadah bersama dengan Belanda yang juga beragama yang sama. Apa mungkin tuh? Begitu kemudian sudah detik-detik selesai, demikianlah khutbah saya pada hari ini. Mudah-mudahan Bapa yang ada di langit, yang ada di surga, memberkati kita semua. Haleluya. Keluarlah semua yang dari Indonesia dan yang dari Belanda. Berapa langkah dari gereja? Berhadap-hadapan mereka, membelakangi mereka. Hitungan ketiga, saling berhadapan, saling membelakangi, melangkah. 1, 2, 3, 2. Mati semuanya. Jemaat dari Belanda, jemaat dari Indonesia mati semuanya. Apa itu mungkin terjadi? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin terjadi. Berarti kemana mereka ini? Yang satu gereja dengan Belanda ini, kemana mereka? Dia sama dengan Belanda. Enggak mungkin berlawanan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu Belanda berhasil diusir, mereka hidup damai sejahtera bersama dengan para pejuang. Rumah ibadahnya tidak dihancurkan. Itulah indahnya umat Islam. Rumah ibadahnya dipelihara, dijaga. Bahkan mereka yang tadinya ikut penjajah, silakan kamu manfaatkan gedung ini, lanjutkan kemudian agama yang diwariskan oleh penjajah. Gitu. Wah, tapi Bang Juma mereka mengatakan dirinya korban. Korban apa? Ya mereka mengatakan dirinya korban sampai detik ini loh. Alamat, bisa-bisanya jadi korban. Jadi korban pula. Sudah bagus-bagus hidup berdampingan dengan kita yang mayoritas. Karena salah satu Islam itu, ajaran Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Terlepas agamanya Islam atau bukan Islam, Islam punya metode pengajaran dinul Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Makanya kita hidup berdampingan dengan minoritas ini. Tapi minoritas ini yang tidak tahu diri. Contoh yang saya alami kan. Lihatlah yang saya alami. Kita mengadakan upacara agama kita. Tiba-tiba muncul mereka datang membawa kaos. Membagi-bagikan di acara kita. Kaosnya itu misinya pasti kristenisasi. Kenapa? Karena tertulis data Bible di situ. Sudah tahu saya Islam. Acara Islam.
internal Islam, kegiatan Islam yang hadir pada Islam semua, tiba-tiba muncul non-Islam membagikan kaos yang beda akidah, dititipkan di sana, dipersiapkan untuk sidak. Kaosnya untuk Bang Suma, kaosnya saya tolak, saya bakar, karena saya tidak seiman. Saya tidak seiman dengan yang datang membawa, dan saya tahu dia adalah misionaris, dan saya tahu dia adalah penghujat. Dia adalah penista agama saya, dia penista Tuhan saya, dia penista Nabi saya, dia penista kitab suci saya. Datang memberikan baju yang ada isi Bibelnya. Halo, halo, saya tolak itu dan saya bakar. Lantas saya yang dianggap pelanggaran. Hah? Saya yang dilaporkan, saya menistakan katanya. Hei, hukum mana, undang-undang apa yang kamu pakai? Undang-undang dari neraka. Saya korban, saya yang dilaporkan. Yang jadi saksi justru yang menginjak Bibel. Lucu, lucu. Yang melaporkan saya orang yang tidak tahu masalah, tidak ada di lapangan, bukan saksi. Dia tidak melihat. Dilaporkannya saya. Coba. Inilah bukti bahwa mereka pelaku, mereka selalu merasa korban. Itu bukti kecil. Iya, betul, Mereka yang melakukan pembunuhan, kita yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Nah, inilah yang terjadi. Keadaan itu terjadi. Kita yang merasa dirampas semua istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible, kita yang merasa kemudian dituduhnya, kemudian kita yang menistakan. Coba, inilah bukti. Penjajah itu seperti itu, tabiat liciknya ada, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati itu ada. Itu ada tuh. Itu diperhatikan sampai hari ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan. Anehnya lagi, Selamat siang. Selamat siang, Ya, dari Muslim apa non-Muslim, Bang? saya Kristen. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang, atau mau menanggapi tema di atas diskusi dengan Bang Zuma? Silakan. Kristen Ya, pembuat kejahatan. ya kalau seperti ini, kalau Bang Juma dari dulu kan sudah kita tahu, menyampaikan pun quote-quote suara, kan gitu ya. Dan memang kalau Bang Juma kan sudah tahu kita, kalau dia selalu membuat nats dari Alkitab dan tidak membenarkan Alkitab. Artinya apa? Ya memang karena Alkitab itu adalah secara historis dan fakta dia historis terbukti memang metodologi ya seperti itu sudah teruji dan memang layak diuji. Beda dengan kalau yang Kristen ya bahas buku yang lain dia tidak dibahas begitu. Kenapa? langsung aja ke topiknya, Bang. Sejarah historisnya nggak ada. Bang, langsung ke topiknya aja. Langsung ke topiknya begini, Bang Juma ini harusnya kalau dia membilang Nggak usah ngajarin Bang Juma, ke topiknya tidak aja. benar Alkitab itu, ya dia harus menunjukkan yang benar, bukan mencari-cari yang salah dengan yang sudah benar. Dia harus menunjukkan yang benar sesuai dengan menurut dia yang benar, menurut akidahnya begitu. Oke, Artinya, cukup. Gantian, silakan Bang Juma. Yesus datang menyampaikan firman. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong Begini, tunjukkan, Bang Juma. tolong tunjukkan kepada saya segala firman yang Yesus sampaikan itu yang tidak bercampur dengan pengarang Bible Anda. Silakan. Firman itu Yohanes 1 ayat 14 sudah jelas firman itu sudah menjadi manusia gitu ya. Saya tidak tanya Jadi itu. kalau perbandingannya firman itu bukan Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Itu. Saya tidak tanya itu. Bang Juma. Maksud saya begini Bang Juma. Ya. Kalau kamu bilang Tadi Yesus mulut Anda terlalu itu- besar. Saya tanya segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Tunjukkan ke saya. Yesus itu firman, bukan Saya diterima. tidak tanya itu, yang saya tanya segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Firman itu Tuhan itu disaksikan oleh Matius, Markus, Lukas dan itulah yang dituliskan
di dalam Injil Ngaco. Bang Juma. Ngaco, ngaco. Saja muncul. Ngaco, Langsung ngaco. dipaksa doktrinnya kita dipaksa harus begini. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau terima, yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus itu yang tidak bercampur aduk dengan karangan Bang Juma, penulis dia Bible? utusan. Kalau dia utusan, ya dia akan berbicara sebagai utusan. Segala firman yang Yesus terima itu mana? Begini Bang, guru di sekolah nggak akan. Segala firman yang Yesus sampaikan itu mana? Yohanes melakukan penyelidikan dari saksi-saksi. Anda lihat di dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu loh Bang. Pertanyaan Bapak itu saya. siapa? Aku dan Bapak. Saya tidak tanya itu. Adalah satu. Saya tidak tanya itu. Yohanes Tidak tanya itu. Jangan pakai jurus 10:30. Paulus. Jangan pakai jurus Paulus. Yang saya tanya kepada saudara, mana segala firman yang Yesus sampaikan itu, yang Ya, tidak itulah. bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia? Mana? Mana? Begini Bang Juma, Yesus itu firman, dan itulah yang dituliskan oleh saksi-saksinya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan diberitakan lagi oleh Paulus ke Korintus, Efesus, Galatia, dan ke seluruh penjuru bumi. Begitu Bang Juma. Jadi nggak langsung turun-turun, langsung dia berupa suara-suara. Artinya yang tidak bertambah dari sabda Yesus dan tidak bertambah dari karangan-karangan. Nah, Silakan tunjukkan. Itulah kalau historisnya fakta sejarah yang layak teruji Bang. Jadi dia harus sesuai dengan zamannya. Iya, Kalau mana tidak firman sesuai- segala firman itu mana? Segala firman itu mana? Itulah Injil itu Bang Juma yang ditulis. Hei, Markus, Injil yang mana? Lukas. Di dalam Injil yang Anda maksud, Lukas, dia melakukan penyelidikan dan di situ syarat dengan perkataan karangannya sendiri. Sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Murni apa yang disampaikan adalah apa yang diterima dari Tuhannya. Mana segala firman yang tidak bercampur aduk itu dengan perkataan-perkataan manusia lain, termasuk tidak bercampur dengan perkataan Yesus? Mana? Tunjukkan kepada saya. Maksudnya bagaimana? Yesus itu firman dan itu yang disaksikan oleh muridnya dan itulah dituliskan. Saudara, Bang Juma memahami kalau itu nggak muncul tiba-tiba. saudara, Artinya metodologinya jelas secara fakta dan historis disaksikan oleh manusia 2000 tahun yang lalu. itu dan Anda semakin menguatkan bahwa Yesus itu menerima firman disaksikan sama yang lain. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman itu yang terjaga murni, tidak bertambah dan tidak dikurangi dan tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan pengarang? Mana segala firman itu yang utuh? Tunjukkan kepada saya. Ya itulah Yesus tadi, firman yang satunya. Ya, itunya yang dituliskan Bang Juma nggak langsung bisa kan? datang begitu saja. Nggak bisa bukan? Nggak bisa, nggak bisa. Oh nggak kalian. bisa. Yesus itu sang firman Bang Juma. Al-Quran mengatakan ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam menerima ketetapan-ketetapan dari Allah. Ya. Ketetapan itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Jangankan kitabnya, ketetapannya, orangnya saja ditolak. Jadi tak ada lagi ketetapan itu, dah hancur lebur. Tapi kalau Anda mengatakan ada, pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima? Ada nggak? Yesus itu firman, bagaimana dia menerima firman? Nah, hanya itu yang Anda bisa lakukan. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan kepadaku. Menandakan kalau itu Bapa sendiri tidak berkata-kata, dia sebagai manusia yang akhir. Jadi dia berkata-kata karena dia yang turun. Hanya sebatas ini aja. Hanya sebatas ini saja. Seorang manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya, Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Hanya orang gila yang mau percaya itu.
Firman itu praktikal langsung dia Bang Juma kisahnya. Jadi Aku langsung tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa Bukan itu maksudnya? kata-kata yang mendoktrin kita Bang Juma. Astaghfirullahaladzim. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Berarti Yesus mengeluarkan kata-kata dari mulutnya sebagai aturan main kepada pengikutnya Bani Israel. Pertanyaan saya, mana segala firman yang menjadi perkataan-perkataan sakral dari Yesus yang diterima dari langit? Mana? Nggak ada lagi kan? Sudah menjadi sinole, sudah menjadi rujak, sudah menjadi babak belur firman Yesus. Masuk ke dalam karangan-karangan bercampur aduk dengan perkataan-perkataan orang yang tidak dikenali. Itulah yang disebut perjanjian baru. Oke? Paham? Nah, itu kan persepsi Anda Bang Juma. Kok persepsi saya lagi? Yang penting kan sudah jelas praktikal tidak akan bisa dikalahkan oleh hanya sekedar kata-kata. Perintah, ide dari Allah itu sudah dipraktekkan oleh Yesus, disaksikan manusia, daripada hanya memberikan kata-kata dituliskan, lalu kita yang disuruh kata-kata itu melakukan yang baik. Ini sudah langsung raw model. Modelnya siapa? Yesus itu, melalui dia Bunda Maria. Lalu siapa Yesus itu? Itulah Allah itu yang turun langsung sebagai model perjalanan menjalankan firman tadi. Kita bukan kata-kata langsung turun Bang Juma. Jadi makanya secara teori historikal fakta akan lebih kuat secara praktikal Bang Juma. Berarti menurut kegilaan saudara ini, pencipta langit dan bumi itu turun menjadi bayi, gitu. Yang jelas tidak baik. Saya tidak mau diperintah hanya melalui kata-kata. Yang saya saksikan secara fakta Anda bernarasi tadi, makanya muncul pertanyaan terkait narasi Anda. Berarti Anda mengatakan pencipta langit dan bumi ini itu turun ke bumi menjadi anak bayi, gitu. Iya. Kalau mau menyelamatkan manusia, ya apa yang tidak bisa maha berubah menjadi manusia? Namanya maha. Anda sendiri yang membatasi Allah Anda kalau tidak bisa turun ke dunia. Kan begitu. Di mana berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Nah, Anda pikirkan saja, Allah itu maha. Apa saja. Iya, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Jadi kalau berarti Allah Anda seperti itu, bisa rupanya. Tuhan saya tidak bisa keluar dari kemahakuasaannya. Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa jadi manusia bayi. Berarti Anda punya Tuhan bisa berubah menjadi makhluk yang tidak berdaya. Itu Anda. Allah itu maha kudus. Keinginannya tidak mungkin ke sesuatu yang negatif Bang Juma. Untuk apa dia menjadi setan? Mulai ngaco. Loh, Anda membatasi Tuhan Anda sendiri. Tadi Anda katakan maha kuasa tidak bisa dibatasi. Loh, kenapa Anda membatasinya? Kenapa Anda membatasinya? Kok Anda jilat ludah sendiri? Mending Tuhan Anda jilat. Selalu bekerja kalau di Anda dalam jilat ludah tidak kenyang, mending Anda jilat tai Anda sendiri kalau begitu. Kenyang Anda. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dibatasi karena Tuhan itu maha kuasa. Loh, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Untuk apa yang tidak sesuatu? Loh, kenapa Anda bertanya untuk apa? Untuk apa? Kenapa Anda bertanya begitu? Untuk apa? Bukankah Tuhan Anda itu Anda katakan tidak bisa dibatasi? Iya, suka-suka Tuhan. Tidak bisa terbakar. Suka Tuhan Anda, suka Tuhan Anda. Anda mengetahui Tuhan jadi manusia karena Anda manusia. Tapi Anda tidak mengetahui ruang lingkup kehidupan iblis. Kalau Tuhan Anda menjadi iblis, bisa enggak? Kutanya dulu samamu. Bedanya gini, Tuhan Anda bisa jadi iblis enggak? Kutanya dulu. Kamu enggak bisa. Kutanya dulu. Tuhan Anda bisa jadi iblis tidak? Tidak bisa kamu batasi Tuhan itu menjadi. Saya tanya sama saudara, apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Jangan kamu membatasi. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis?
Saya Kamu tanya sekali menyuruh lagi. Allahmu Saya menjadi tanya sekali lagi. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Tuhan itu yang bisa menjadi apa saja. Pikiranmu Oh, berarti tidak Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan itu. Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan itu nggak bisa kamu doktrin. Saya tanya kepada saudara, kok jadinya saya bertanya sama saudara, apakah Tuhan saudara bisa jadi babi? Tuhan itu bisa apa saja menurut yang dia kehendaki. Tapi Tuhan itu nggak bisa menurut pikiranmu. Berarti Tuhan Anda bisa jadi babi. Ya atau ya? Jangan kamu batasi Allahmu dengan apa Kenapa saja kamu jadi kayak begini? Kok kamu jadi gila sih? Saya tanya, berarti Tuhanmu bisa jadi bayi. Bisa jadi babi. Tuhanmu bisa jadi anjing. Tuhanmu bisa jadi ayam. Tuhan bisa jadi kentut. Hah? Gitu maksudmu yang disebut maha kuasa itu gitu? Bisa jadi apa saja? Hah? Bisa jadi telur dadar, Tuhan kau itu. Bisa jadi upil sekalian. Jangan kamu gurui Tuhanmu. Anda yang menggurui, saudara. Tuhan itu, bahlulnya minta itu namanya ampun. maha. Yang kamu pikirkan Bang Juma, Allah itu maha. Tapi jangan sekali-sekali kamu menggurui Tuhanmu. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Itu perbedaannya Bang Juma. Ya, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara. Tuhan itu maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan itu maha kuasa menciptakan dirinya menjadi anak bayi? Jawab. Maha kuasa boleh apa saja dia. Itu kan, lain ditanya, lain dijawab. Menurut kehendaknya Bang Juma. Sekarang menurut kehendaknya. Oke. Yohanes 8:42 boleh Anda baca? Bacakan saja langsung dari situ. Aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Nah, mana kehendak Bapak menjadi manusia mana? Mana kehendak Bapak agar dia menjadi manusia? Kehendak Bapak berarti kehendak Bapak yang dijalankan. Lalu kehendak Bapak. Kalau Bapak dengar, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dalilnya harusnya apa? Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, betul? Bang Juma, dia itu ke bumi pengajaran. Jadi kalau pengajaran ke manusia, dia pengajaran Bang Juma. Ya Allah, sabarkanlah hati ini. Berdiskusi dengan orang gila kayak ini. Nah, Allah, begini ya Bang Juma, biar saya saudara saya tanya, Anda kan kalau mengatakan guru di sekolah, jangan kamu membatasi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia, betul? Ya betul lah. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, sini dulu kau, duduk di sampingku sini. Ya, naik lagi. Ya, gini Yesus. Sudah kamu batasi. Sabar. Diam. Yesus, gini Sus. Ada orang hidup di zaman modern, pegang Bible, bukan lagi bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan juga bahasa Yunani, udah bahasa Indonesia Sus. Tapi katanya kamu ini adalah Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia. Betulkah? Oh, kamu baca Yohanes 8:42. Itu jawabannya. Itu pikiranmu Bang Juma. Itu jawabannya. Jangan kau ajari saya kasar. Jangan kau ajari saya kasar. Saya udah sabar-sabar hadapi kau aja saya jadi gila. Ya, jangan kau ajari. Yohanes 8 seperti itu kok. Yohanes 8 nomor 42. Aku Yesus datang ke dunia menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Iya. Atas kehendak Bapa. Nah, berarti yang jadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Dia berbicara bahwa yang menjadi manusia ini siapa? Utusan. Lalu baca lagi konteks yang lain. Bapa dan aku satu. Udah kamu turun. Dalam aku ada Bapa. Kamu turun. Kamu ke gereja. Kau jilat pantat pendeta supaya kamu bisa sehat. Ya udah turun. Beginilah. Turun. Enggak apa-apa. Bum. Daripada saya kubuat gila, mending kau turun. Kau mengatakan Tuhan datang sendiri menjadi manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, kutanya dia, Yesus, sini dong. Mengapain? Duduk dulu di sini. Saya ibarat apa ini? Saya mengibaratkan Bible itu Yesus. Yesus ini duduk di meja. Diam Yesus, aku mau buka bajumu. Kubukalah.
Bible itu. Ku baca Yohanes 8. Yesus berkata, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Hah? Aduh, lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia. Loh, berarti kamu bukan Dia? Bukan. Bukan. Kalau Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia, maka dalilnya pasti berbunyi begini. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku adalah Tuhan yang Maha Pencipta yang berkehendak masuk ke bumi menjadi manusia. Itu kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Faktanya kagak. Yesus mengaku, aku datang jadi manusia loh. Bukan atas kehendakku loh, tapi atas kehendak Bapa, Tuhan. Si Kristen mengajarkan yang terbalik. Kenapa? Karena Yesus yang dimaksud bukanlah Yesus yang ada mengajarkan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi Yesus yang dimaksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang melakukan penginjilan kepada non-Israel. Itu. Jadi beda antara Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang datang kemudian kepada Paulus yang adalah Tuhannya orang Kristen. Beda dong. Beda kelas Yesus Nabi dengan beda kelas Yesus yang Tuhan. Tapi Kristen mencoba untuk menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah Tuhannya orang Roma Yunani. Demikian. Izin. Teman-teman jangan diturunin, Bang Kaisar mau bicara bentar. Saya naikkan dulu ya. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dilanjut dulu aja, ini saya ada telepon ini. Nanti saya kembali. Saudara kita itu siapa rupanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan digas dulu Bang Kaisar. Siap abangku. Ya teman-teman, ini kenapa tap-tap layarnya cuma 500 ini teman-teman. Jangan sampai saya bernubuat ya. Kalau saya sudah bernubuat nanti kencang ini tap-tap layar kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan kasur, guling, bantal. Pembahasan di sini penuh dengan edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logical pelesiterasi, kontrasepsi, cecokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok.
Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Emang ya Kristennya ditanya apa jawabnya? Topiknya apa? Bahasa apa? Mau tahu nggak penyebabnya teman-teman? Kalau dia jujur menjawab, cepat selesai dan dia akan keluar dari Kristen. Jadi ada semacam makhluk-makhluk halus yang membuat itu bahwa kalian kalau diskusi itu belaga bego aja gitu. Nah, inilah yang disebut doktrin berlipat-lipat dalam dirinya itu, tidak mau menerima kebenaran, itu intinya. Jelas datanya tadi dari Matius 15 sampai 23 itu. Ada 4 kriteria yang ada di sana. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat dalam nama Yesus, mengusir setan. Siapakah agama yang dimaksud ini? Ya mestinya dong dijawab. Siapakah nabi palsu itu? Ya dijawab dong. Siapakah pengikutnya sampai detik ini? Ya dijawab dong. Larinya ke Nabi Muhammad. Inilah Kristen paman. ya mestinya dijawab. Aku Bang Juma. Nabi-nabi palsu itu adalah ya orang yang menerima bisikan-bisikan, tapi yang datang kepada dia bukan Yesus. Kemudian dia membuat surat. Itulah yang saya yakini. Maklumi saya Bang Juma, jangan menyerang terus. Inilah gambaran agama saya. Kan asik kalau udah kayak begitu. Kita hormat, kita toleran. Tapi karena ketidakjujurannya ada, akhirnya ya Anda menyimak lagi tadi aja. Ya ditanya apa, jawab apa. Topiknya apa, jawab apa, kan gitu. Itulah disebut doktrin sudah sangat melekat. Itu gambarannya teman-teman hari ini. Dan selamanya. Kecuali sudah kembali ke ajaran yang benar. Itu ya. Tadi pertanyaan sangat sederhana. Siapa yang memerintahkan Anda pergi gereja di hari Minggu menyembah anaknya Tante Maria? Apa jawabannya? Menyembah adalah, nah itu kan, menyembah yang dijawab. Kagak menyentuh pertanyaan. Ya memang butuh kesabaran hadapi orang kayak begini. Karena sudah membatu teman-teman, mohon kesabaran saja. Tapi saya yakin dengan begini, kalian umat Islam yang sempat menonton lebih kuat iman Islamnya. Dan saya rasa Anda mengatakan, saya kalau jadi begini pasti saya malu. Nah, banggalah menjadi seorang Muslim. Tapi mereka di luar sana mengaku bahwa Bang Juma itu nggak ada apa-apanya, cuman suka membahas Bible dan menyalah-nyalahkan gitu. Kalau dia sendiri yang sudah error 7 turunan. Itu ya, jadi teman-teman Kristen diskusi lah yang jujur sedikit. Di sini kita ingin Anda jujur. Anda sudah mengakui, ya kita toleran, maklumi, hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain. Tapi kalau begini caranya gimana mau toleran? Anda sendiri tidak toleran dengan diri Anda sendiri. Anda tidak bersahabat antara iman dan akal. Jadi Anda sendiri tidak sinkron antara kepercayaan, doktrin dalam diri Anda dengan akal Anda, itu bertentangan. Soal ini, soal kepercayaan, tapi kalau soal dunia ya akalnya masih nongol. Buktinya mereka masih bisa usaha membedakan duit 100.000 sama 50.000. Masih bisa membedakan mana air dan mana minyak. Berarti masih ada akal sebenarnya itu. Ada. Dalam hal keduniaan. Tapi dalam hal ini diskusi lintas agama, mohon maaf. Mereka tidak bawa akal. Saya jamin itu. Kita tes boleh. Dalam hal konsep ketuhanan,
tentang Bible-nya. Banyak sekali celah-celah yang perlu dibenahi agar kepercayaan Anda itu sinkron dengan akal Anda. Tapi kalau kepercayaan dengan akal sudah sinkron, ya Islam itu dia. Masih kembali ke Islam. Itu dari saya, host, dinaikkan lagi. Siapa tahu ada yang bisa diajak jujur, supaya mereka introspeksi diri. Orang gentleman itu mengakui kesalahan, minta maaf, belajar, dan ada perubahan. Nah, itu baru kita apresiasi. Oke, host, dilanjut lagi, dinaikkan. Lo kepada dia mah tuh, Neng. Ini Mas Pendi, silakan. Naik. Ya, silakan. Halo, Keman, Mas Pendi. Topik-topik yang mudah sekali loh Bang Kaisar itu. Sangat mudah topiknya. Sangat Gitu mudah loh. sekali ya Bangku. Host, ini kalau nggak naik, dia nggak ngomong, host, itu nge-report, host. Turunkan aja. Tombak saja dia. Sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah itu, sangat mudah dicerna. Jadi gini ya Bangku ya, untuk kalian penyembah gagang ketapel, yang kalian percaya buku-buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bible, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan seperti lumpur bercampur air jamban. Hidupmu seperti karang tawar dan lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Ingat, hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguhnya sejak di rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Kalian berbicara tentang toleransi. Ingat ini, 12 murid pengkhianat melarikan diri, takut diseret imam rabi dan tentara Romawi. Sama seperti kalian pemakan anjing dan babi di Indonesia minoritas yang tidak tahu diri. Jangan pernah kalian bahas soal toleransi. Jika munafik kalian seperti kaum Farisi, menuntut banyak tapi tidak ada kontribusi, malah merampas dan menuntut seperti kaum Lewi. Stay tune. Sebentar, Pak Raymond. Pak Raymomo, selamat siang. Raymomo, selamat siang. Sekali lagi Pak Raymomo, selamat siang. Maaf ya, diturunkan. Ini hari apa sih ini hari kok? Hah? Hari Ahad ya? Iya, host. Iya Bang, hari suruhannya Paulus Bang. Kaudawa, selamat siang. Siang. Islam Kristen? Islam, Bu. Oh, maaf ya. Maaf diturunkan karena soalnya untuk Kristen. Oke, siap. Ayo, Assalamualaikum. Jadi pertanyaan tadi itu simpel banget, sederhana loh, sederhana banget. Anak kecil saja bisa mencerna itu. Kenapa kalian ini? Itulah akibatnya gini. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela, dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Jadinya begini kayak setan semuanya. Naiklah kalian, naik. Mana yang berilmu, beredukasi, kompeten, naik. Coba misalnya pertanyaan yang sama dibalikin, kita bisa jawab nggak nyampe 2 menit by data kok. Contoh kan tadi, siapa yang memerintahkan kau pergi gereja hari Minggu? Menyembah anak Tante Maria. Coba kalau kita ditanya balik, siapa yang memerintahkan kau pergi sholat Jumat? Ya.
Dijawab dong kan. Ya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Jumu'ah ayat 9 kan jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Serius, Islam. ada yang mau disampaikan Pak? Oh, kelihatannya nggak ada, cuma gini aja. Oh, kelihatannya mereka udah merevisi ayat-ayatnya, mau nyantek-nyantek Quran kelihatannya, gitu aja. Oh iya Pak ya, makasih ya Pak ya. Diturunkan dulu. Apa kan? Yuk. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ini mau menyampaikan apa? Abang buru-buru banget. Kalau orang lagi ngomong, tunggu dulu spasinya abang, baru ucapkan salam. Orang kan masih ngomong. Kirain mau menyampaikan sesuatu penting gitu, ternyata nggak ada juga. Masya Allah, bang. Eni, selamat siang. Eni, selamat siang. Islam Kristen Pak? Oh Islam, ada yang mau disampaikan? Oh iya, makasih ya. Diturunkan. Lanjut Bang Handi. Ayo disambut yang baru naik. Pak Mang, selamat siang. Turun. Bang yang baru naik silakan. Pak Albi, aduh. Pak Mang,